Selamat malam keluarga Allah, kita bersyukur pada Tuhan karena pada malam ini kami dapat berjumpa dalam kebaktian keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Seluruh tim kebaktian dari YKB Media Ministry dengan sukacita akan melayankan kebaktian ini. Ada saudara Rinto, kamu Rinto ya namanya? Rinto. Ini ada Meta, nyanyi, itu yang ketawa-ketawa sambil tutup mulut itu namanya Velin. Ya. Velin masih muda, yang termuda di antara kami di sini, betul ya, Velin? Ya. Ada Erika, pemain keyboard. Ya, ada Lala, pemain bass, juga main apa aja kamu? Main saxophone, ya. Mereka punya grup masing-masing, mereka mengajar juga. Jadi kalau Anda memerlukan pelatih atau guru piano, guru bass, guru apa? Lala guru apa? Biola, ya. Dapat menghubungi YKB, nanti akan disambungkan dengan teman-teman di sini. Kalau Anda butuh penyanyi di gereja, ada Velin, ada Meta. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah berada di rumah pada malam ini, yang berhimpun bersama dan setelah bersiap diri untuk beribadah bersama. Saya berdoa agar bagi anggota keluarga Allah yang masih dalam perjalanan, kiranya bisa tiba di rumah dengan sukacita. Ya, dan nanti kalau masih keburu bersama-sama dengan keluarga untuk berkebaktian pada malam ini. Mari kita awali ibadah kita dengan sebuah nyanyian dari NKB nomor 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan telah menolong kami dalam seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami untuk melewati berbagai macam persoalan-persoalan, mengerjakan tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, dalam pergaulan kami. Engkau telah menolong kami untuk boleh berjumpa dengan orang-orang yang semakin memperkaya kami dalam membentuk hidup kami, membangun hidup kami menjadi anak-anak orang tua, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Dan kami berhimpun di rumah-Mu, dalam rumah yang Kau berikan kepada kami pada malam ini. Kami bersyukur untuk kesempatan itu dan kami ingin menenangkan hati kami, mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Biarlah Tuhan menyapa kami semua lewat seluruh pelayanan yang dikerjakan oleh tim kebaktian YKB pada malam ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Nas pembuka kita ambil dari Lukas pasal 14 ayat 26. Lukas pasal 14 ayat 26 yang berbunyi begini. Jika seseorang datang kepada aku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Keluarga Allah, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika membaca atau mendengarkan teks seperti ini? Kaget? Bingung? Tidak mengerti? Atau flat? Biasa-biasa saja. Andaikan kaget atau bingung itu merupakan reaksi yang wajar sebenarnya. Sebab apa? Karena bagaimana mungkin perkataan seperti ini keluar dari mulut Tuhan yang sebagian besar hidupnya ia habiskan untuk mengajarkan pola hidup yang saling mengasihi. Bahkan telah mengorbankan hidupnya demi cinta kasih. Bagaimana mungkin perkataan seperti ini datang dari Tuhan Yesus? Lagi pula, bukankah hukum kelima dari Dasatita atau hukum Taurat mengharuskan kita untuk menghormati orang tua kita supaya lanjut usia kita di bumi, di dunia ini? Bagaimana mungkin ini kita lakukan bila Tuhan Yesus sendiri mengharuskan kita untuk membenci ayah, membenci ibu, istri dan saudara-saudari kita sebagai syarat untuk mengikut Dia? Bukankah satu dengan yang lainnya saling bertentangan? Keluarga Allah, sepintas selalu anjuran untuk mengasihi keluarga memang kelihatannya bertentangan dengan syarat yang diberikan oleh Tuhan atau komitmen yang dituntut oleh Tuhan Yesus dalam atau untuk menjadi muridnya. Tetapi kata membenci, ya, miseo dalam bahasa Yunani, dalam perkataan Tuhan Yesus ini tidak sama dengan kata membenci sebagaimana kita fahami atau artikan dalam percakapan sehari-hari. Nah, inilah antara lain yang akan kita simak melalui perwartaan firman Tuhan pada malam ini. Mari merespons nas pembuka ini dengan menyanyikan Mazmur 139 ayat pertama sampai 6 dan 13 sampai 18. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami secermat-cermatnya, sebenar-benarnya. Engkau tahu kerinduan kami dan kesiapan kami untuk mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Tapi kami dengan keterbatasannya Allah, kami tidak mudah untuk berkonsentrasi sepenuh-penuhnya. Maka kami mohon Roh Kudus akan menolong kami. Supaya dengan demikian kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah dalam kemurahan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Saya bacakan dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat 33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33, dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasar namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia dalam mereka yang menerima firman Allah dan yang meliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, jangan membiarkan apapun atau siapapun menghambat kesetiaanmu kepada Kristus. Jangan biarkan siapapun atau apapun menjadi pertimbangan-pertimbangan yang utama dan menentukan segala hal yang engkau kerjakan atau yang tidak engkau kerjakan, yang engkau lakukan atau tidak engkau lakukan di dalam hidup ini. Inilah pesan utama dari bacaan kita pada hari ini, secara khusus bacaan kita dari Injil ini. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata membenci di dalam perkataan Tuhan Yesus ini tidak sama dengan kata membenci yang kita pakai atau sebagaimana kita fahami dalam atau artikan dalam percakapan-percakapan kita sehari-hari. Sebab Tuhan Yesus tidak mungkin atau tentu tidak menginginkan kita membenci orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebab mereka itu adalah pemberian Allah juga bagi hidup kita. Tuhan Yesus tentu tidak menghendaki kita membenci nyawa kita. Sebab kalau kita membenci nyawa kita, bisa jadi kita akan segera bunuh diri. Dan Tuhan pasti tidak menghendaki hal itu. Orang mencabut nyawanya sendiri. Mengakhiri hidupnya sendiri. Kata benci dalam perkataan Tuhan Yesus ini dapat diartikan sebagai mengasihi dalam kadar yang lebih rendah. Mengasihi dalam kadar yang lebih rendah. Menaati dalam ukuran yang lebih rendah. Jadi perkataan Tuhan ini sebenarnya hendak mengatakan begini. Engkau boleh bahkan harus mengasihi ayahmu. Engkau boleh bahkan harus mengasihi ibumu, suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu, dan dirimu sendiri.
pada saat yang sama, ingat, pada saat yang sama bukan dipertentangkan. Pada saat yang sama, cintamu kepada mereka harus engkau jaga begitu rupa sehingga tidak melampaui cintamu kepada Allah. Boleh mencintai apapun. Tapi cinta kepada siapapun atau apapun itu tidak boleh melampaui cinta kita kepada Allah. Engkau boleh bahkan harus menaati ayah dan ibumu, menaati suamimu atau istrimu, orang tuamu pada saat yang sama. Saya tidak mau kata tetapi, karena tidak mau mempertentangkannya. Pada saat yang sama, ketaatanmu kepada mereka, kepada ayah, ibumu, atau kepada apapun, siapapun dalam dunia ini, harus engkau jaga begitu rupa, sehingga tidak melampaui ketaatanmu kepada Allah. Engkau boleh bahkan harus mengasihi mereka. Engkau boleh bahkan harus menaati mereka, tapi jangan melekat. Jangan melekat. Jangan terikat, jangan bergantung sepenuh-penuhnya pada mereka. Sebab engkau hanya boleh melekat. Engkau hanya boleh terikat. Engkau hanya boleh bergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah yang memberi engkau kehidupan. Jangan pernah meletakkan kesetiaanmu pada mereka sebab engkau hanya boleh setia kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Cinta, ketaatan, kepercayaan, dan kesetiaan kepada Tuhan bersifat mutlak. Tak terbandingkan, bahkan tidak tersandingkan. Tidak boleh ada apapun atau siapapun yang lebih penting, yang lebih utama melampaui pementingan dan pengutamaan kita kepada Tuhan. Tidak boleh ada apapun atau siapapun dalam hidup ini yang kepadanya kita lebih menggantungkan hidup, mempercayakan diri dibanding menggantungkan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak boleh ada apapun atau siapapun dalam hidup ini yang menentukan dibanding Tuhan. Tidak boleh ada apapun atau siapapun yang kepadanya kita lebih setia dibanding kesetiaan kita kepada Tuhan. Pada orang tuamu, company di mana engkau bekerja, kepada gerejamu sekalipun. Tidak boleh melampaui kesetiaanmu kepada Tuhan. Ketaatanmu kepada Tuhan. Apapun boleh kita miliki. Kepada siapapun kita boleh berelasi. Namun tidak boleh meletakkan kesetiaan kita kepada mereka. Mereka tidak boleh menjadi penentu mutlak tindakan kita. Kita tidak boleh menggantungkan hidup dan mempercayakan diri kepada siapapun. Pada kuasa manapun, pada sosok manapun, pada kekayaan apapun, pada kepandaian apapun. Kita tidak boleh menggantungkan hidup sepenuhnya kepada setiap itu. Melainkan hanya kepada Tuhan yang sekali lagi yang telah memberi engkau, yang memberikan kita kehidupan, bahkan segala-galanya. Pertanyaan reflektifnya adalah, pada apa atau kepada siapa selama ini kita lebih melekatkan diri, lebih mempercayakan diri, lebih menggantungkan hidup, lebih setia kepada siapa, kepada apa kita lebih setia? Siapa atau apa yang paling menentukan ketika engkau memutuskan hal-hal yang penting dan utama dalam hidupmu? Saya ulangi. Siapa atau apa yang paling menentukan ketika engkau memutuskan hal-hal yang penting dan utama dalam hidupmu? Tuhankah atau yang lain yang bukan Tuhan? Seperti kuasa, kekayaan, kepandaian, koneksi, pesona yang tampak, keterkenalan, penerimaan, followers.
Ketika engkau memilih calon pasangan hidup atau akan memilih, ya, saya nggak tahu di rumah Anda apakah ada anak-anak yang masih belum menikah. Ya, di ruangan ini ada yang belum menikah. Apa pertimbangan utamanya? Apa yang jadi penentu? Tuhan atau yang lain yang bukan Tuhan? Kecantikankah? Ketampanankah? Kekayaankah? Pendidikannya kah? Pekerjaannya kah? Itu semua penting dan perlu dipertimbangkan. Tapi apa yang pada akhirnya paling menentukan secara mutlak? Ketika engkau, hai orang tua, mau mencari atau menerima seorang yang diperkenalkan anakmu untuk menjadi calon pasangannya, menerima calon menantu, apa pertimbangan utamamu? Dunia ini kah? Dengan segala hal-hal yang menarik dalamnya? Atau Tuhan, kedekatan orang itu, ketakwaan, kepercayaan orang itu, calon menantu itu kepada Tuhan? Ketika engkau mencari pekerjaan, apa pertimbangan utamanya? Sekadar gaji yang besarkah? Atau soal apakah pekerjaan ini membuat saya semakin dekat kepada Allah, atau sebaliknya menjauhkan saya dari Tuhan? Pekerjaan ini akan membuat saya tidak lagi punya waktu untuk Tuhan, untuk datang berbakti di rumah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Yang penting gue dapat gaji besar. Apa pertimbangan utama ketika engkau mencari pekerjaan? Memutuskan bisnis apa yang engkau kembangkan? Saudara-saudara, melepaskan semua ini tentu tidak mudah. Terus setia kepada Tuhan dan melepas apa yang kita senangi dan banggakan tentu sulit. Terus mengutamakan Tuhan dan menjadikan perintah atau kehendak Allah sebagai penentu mutlak dari semua hal yang kita kerjakan, memang dapat menyeret kita pada persoalan dan penderitaan, karena ketaatan pada Allah itu akan berhadapan langsung dengan tawaran-tawaran dunia ini yang menggiring kita pada pemberontakan kepada Tuhan. Mengikut Yesus memang berarti harus bersedia menderita demi kesetiaan kepada Allah, demi kesetiaan pada perintah Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 14 ayat 27. Sebab ini berarti harus melawan atau melepaskan apapun atau siapapun yang membuat kita tidak mengutamakan Allah. Apapun atau siapapun yang kita pandang menjamin kehidupan kita, melepaskan diri darinya, tak menggantungkan diri padanya sepenuhnya. Tapi kita tidak ada pilihan lain. Sebab mengikut Yesus berarti bersedia melepaskan segala ikatan pada apapun dan pada siapapun. Kalau tidak, kita tidak dapat menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini komitmen pertama dari seorang murid Kristus. Hanya Tuhan yang menjadi penentu utama, ya, dari semua yang kita putuskan, yang kita lakukan. Hanya kepada Tuhan kita boleh bergantung sepenuhnya. Hanya kepada Tuhan kita boleh meletakkan kesetiaan kita sepenuhnya. Yang lain tentu perlu kesetiaan, tapi tidak boleh melampaui kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yesus pengantara. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kita perlu membenci keluarga sebagai syarat untuk mengikut Dia, maka yang Ia maksudkan adalah kita tidak boleh berelasi atau berhubungan dengan sesuatu apapun atau siapapun dalam hidup ini secara langsung. Tidak boleh. Artinya kita nggak boleh mencintai orang tua kita, mencintai pacar kita, mencintai sahabat kita secara langsung. Kita harus mencintainya via Kristus.
kita mengerjakannya, cinta itu mengasihi, relasi itu kita kerjakan di dalam dan melalui Yesus. Tidak boleh ada relasi yang langsung. Artinya setiap kita tidak boleh mencintai orang dan melakukan harus mengandaikan yang kita dikatakan oleh Tuhan Yesus. Inilah komitmen yang kedua dari seorang murid Tuhan. Ketika engkau mau mengatakan sesuatu kepada seseorang, harus berpikir, apakah Yesus berkenan mengatakan ini kepada orang itu? Ketika engkau melakukan sesuatu, memberi sesuatu kepada orang yang engkau cintai, engkau harus bertanya, apakah Tuhan Yesus mau memberi, mau melakukan ini kepada dia? Kalau tidak cocok, tidak berpadanan dengan itu, maka kita harus menghentikannya. Kita tidak boleh berelasi, melakukan apapun atau mengatakan apapun secara langsung. Ia harus dilakukan, dikatakan di dalam dan melalui Yesus Tuhan. Ketiga, mengikut Tuhan Yesus berarti harus bersedia menderita demi kesetiaan kita pada perintah-perintah Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid, kata Tuhan Yesus tadi. Saudara, ada beberapa makna dari memikul salib ini. Salah satu diantaranya adalah kesediaan ditertawakan demi ketaatan kepada Tuhan. Itu artinya memikul salib. Kesediaan ditertawakan demi kesetiaan kepada Tuhan. Ya, kalau nggak percaya, sila coba nanti sekali-sekali ya, Rinto atau Meta, kamu pergi ke pasar, bawa salib yang ukurannya besar itu. Pikul. Jadi ke pasar bawa salib, ke kantor bawa salib, kemana-mana bawa salib, dan lihat apa yang orang katakan padamu. Saya yakin Anda akan menjadi bahan tertawaan. Mungkin dibilang lagi stres atau mungkin gila nih orang. Mana-mana ke bawa salib. Kalau bawa salib emas sih enak, bangga dikasih keluar-keluar kan supaya dunia percaya gua punya salib berlian. Tapi salib yang kasar itu, kalau engkau membawanya kemana saja, engkau akan ditertawakan. Maka konsisten mengikut kehendak Allah di dunia ini, ya, memang akan menjadi bahan tertawaan. Konsisten menjadi orang jujur, menjadi orang baik, menjadi orang yang murah hati dan sejenisnya bisa dianggap sebagai orang bodoh dan kurang waras. Tapi inilah komitmen yang diminta Tuhan bagi kita sebagai seorang murid. Rela ditertawakan, bahkan dianggap gila demi ketaatan kita, demi kesetiaan kita kepada Tuhan. Berdasarkan ketiga hal yang baru saja saya sampaikan ini, maka kita harus mengatakan bahwa syarat menjadi murid Yesus itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Menjadi murid Yesus berarti berkomitmen untuk memberi tempat bagi Tuhan, untuk menjadi penentu yang utama bagi setiap keputusan yang kita lakukan. Hanya kepadanya kita boleh setia dan bergantung sepenuhnya. Menjadi murid Yesus berarti berkomitmen untuk membiarkan Tuhan menjadi pengantara relasi kita dengan suami, istri, anak, ortu, dan saudara kita, dan yang lain-lain. Dan menjadi murid Yesus berarti apa? Berkomitmen untuk rela ditertawakan, bahkan dianggap kurang waras, demi ketaatan, demi kesetiaan kita pada Tuhan, pada kehendak kita. Tidak mudah, tapi percayalah. Karena Tuhan yang memerintahkan hal ini, maka Ia akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Hanya saja yang Ia minta, kesediaan kita untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Saat hening bagi kita. Keluarga Allah, bila ada di antara saudara yang ingin didoakan, silakan hubungi kami lewat nomor 0812-8188-9191 dan tim doa YKB dengan senang hati akan mendoakan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ada banyak hal yang menarik hati kami dalam hidup ini. Yang terkadang tanpa sadar kami jadikan sebagai yang menentukan pilihan-pilihan kami. Keputusan-keputusan kami yang kami kerjakan atau tidak kami kerjakan.
Engkau tahu kami menginginkan hal-hal itu Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tetap dapat menempatkan kehendak-Mu sebagai penentu yang utama. Dari apa yang kami inginkan, dari apa yang kami putuskan, dari apa yang kami kerjakan atau tidak kami kerjakan dalam hidup ini. Supaya dengan demikian, semua keputusan, perkataan, dan tindakan kami berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga Allah yang sedang berhimpun bersama, beribadah pada malam ini. Engkau berkati para orang tua dalam mendidik putra-putri yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka hikmat, berikan kesepakatan sebagai suami, istri, ayah, dan ibu dalam hal-hal yang harus mereka tanamkan, utamanya pada penanaman nilai-nilai iman kepada anak-anak yang Engkau anugerahkan. Jangan biarkan apa yang dilarang oleh ibu diizinkan oleh ayah sehingga anak menjadi bingung dan pertengkaran terjadi antara suami istri. Beri mereka kesehatian dalam merawat, mendampingi, menumbuhkan, membesarkan anak-anak yang telah Engkau anugerahkan ini. Berikan kepada anak-anak pertumbuhan yang semakin baik, supaya mereka boleh bertumbuh jadi anak yang dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama manusia. Berkati para anak-anak muda di gereja-gereja Tuhan, mereka yang sedang bergumul untuk urusan-urusan pekerjaan, masalah-masalah pasangan, calon teman hidup. Engkau tuntun mereka dengan hikmat-Mu, supaya dengan hikmat Allah mereka dapat mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan dalam menentukan, dalam mencari calon pasangan hidup, mereka boleh menjadikan Tuhan sebagai pertimbangan yang utama dan yang menentukan. Pertemukan mereka dengan sosok yang Engkau telah siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Berkati pelayanan YKB Media Ministry, supaya seluruh staf YKB, pengurus YKB, seluruh para hamba-hamba Tuhan yang menolong YKB, para volunteer-volunteer YKB dalam melakukan pelayanan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap karya layanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh semakin menyadari bahwa memberi diri, menopang, mendukung pelayanan pekabaran Injil melalui YKB tidak membuat mereka kehilangan apapun dalam hidup ini. Melainkan Tuhan menambah-nambahkan berkat pada mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menjadi inspirasi bagi banyak orang di mana mereka Engkau tempatkan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah karena kami naikkan kepadamu dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, mari kita meneguhkan komitmen kita untuk memberi tempat bagi Tuhan untuk menjadi penentu utama semua yang kita putuskan dan lakukan. Berkomitmen, setia, dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Setialah, setialah. Dengan tetap
Mari berdiri kita menyambut berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk saat itu bagi kita. Ya, terima kasih.